Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Target Baik. Rekan-rekan semua, update penerusan daripada video yang kemarin ya. Sebelum masuk ke teknikalnya, rekomendasi broker kalau dari saya pribadi merekomendasikan IBS ya. Ada dua jenis akun, Sen dan Standar. Khusus untuk akun Sen ini diperuntukkan terutama untuk pemula ya, yang mungkin modalnya masih belum mumpuni menggunakan akun standar ataupun masih menguji strategi, masih mencari teknikal yang cocok ya. Ini tentunya akun Sen lebih oke untuk menekan resiko yang lebih minim juga, dimana satu lot sen sama dengan 0,01 lot di standar. Jadi kalau misalkan depositnya itu misalkan $10 akan dikonvert di akun sen menjadi $1000. Kelebihannya dari habis ini, historinya pun panjang dari pairnya, baik dari forex mayor ataupun minor, kemudian saham khusus untuk MT5, kripto, gold, oil, semuanya bisa di trade dengan menggunakan di FBS ya. Terutama di akun Sen ini juga banyak yang support. Kelebihan yang lain adalah baik deposit ataupun withdraw itu sangat cepat sekali di jam kerja, biasanya hitungan menit. Khusus akun Sen, linknya ada di kolom deskripsi. Kemudian dari segi fundamental, untuk antisipasi hari ini kosong, besok ada testimoni yang pertama dari Powell ya. Akankah untuk kebijakan-kebijakan baru akan dipublish atau enggaknya masih belum ada kejelasan, tapi hati-hati aja besok jam 10 malam waktu Indonesia Barat ya. Kemudian masuk ke teknikalnya, dari segi indeks dolar, pergerakan untuk indeks dolar open market ada gap dan harga saat ini itu masih bermain-main di batas bawah pivot 108.23 ya. Kalaupun mampu bergerak di atas level area tersebut kembali, zona pantau sampai dengan besok malam itu kurang lebihnya sementara ada di pivotnya 10858 sampai dengan 108.91. Tetapi kalau misalkan indeks dolar ini nanti lanjut ke bawah ya, gambaran saya masih belum jauh-jauh sampai dengan besok. Tetap antisipasi aja dua level area bawah, terutama yang berada di 107.72 ini yang akan menjadi zona pantau terdekat kalau misalkan untuk indeks dolar malam ini sampai dengan besok ada potensi penurunan kembali ya. Cuman gambaran saya sih flat, ada potensi mungkin sideways ataupun kalau kedorong ke atas masih belum jauh-jauh di antara zona tengah ataupun sebagai pivot. Selanjutnya adalah untuk gold. Posisi saat ini masih ngefly. Jadi ATH yang di-ngatehani lagi. Jadi ya masih belum ada kejelasan apakah untuk gold ini nanti langsung menuju resisten 2 weekly yang berada di 2925 atau enggak, ini masih belum ada kejelasan. Tetapi posisi saat ini kalau misalkan level area SRP weekly saya pecah, harga ini mencapai zona tengah atau sebagai minornya, di mana ada 3 level harga 2901, 2906, dan 2910 kurang lebihnya. Ini sebagai level area minornya antara resisten 2 sampai dengan history high di minggu yang sebelumnya. Kalaupun dia mampu break ke atas, target terdekatnya berada di 2925, tetapi kalau zona minor atau zona oranye ini nanti tetap mampu menahan pergerakan yang area atasnya berada di kisaran 2910 sampai dengan 2911, waspadai potensi koreksi dari jangka pendeknya 2885, 2867 ini yang akan menjadi antisipasinya. Cuman untuk saat ini dikarenakan open market tadi sampai dengan saat ini itu sudah bergerak kurang lebihnya 500 pip ya atau 50 poin. Candlenya pun juga hijau semua, merah ini juga baru muncul satu, tapi masih belum ada tanda-tanda tekanan dari seller ya. Hati-hati di zona tengah atau sebagai minornya 2901 sampai dengan 2911 pembulatan ya. Cuman kalaupun mau comot-comot dari ancang-ancang setup sell, memanfaatkan sentuhan pertama di level area zona minor ini ya, cuman saya tidak merekomendasikan dikarenakan saat video ini dibuat ini masih belum ada konfirmasi sama sekali. Tetapi kalau misalkan berani merisikokan, kalau misalkan dapat harga sekarang atau di batas bawah zona blok orange di sini, yang harus dipertanyakan adalah kelihatannya kecil tetapi dengan jarak stop loss kurang lebihnya sekitar 140 sampai dengan 150 pip, ini berani atau tidak. Tetapi dari segi targetnya kurang lebihnya ruang gerak sama, risk reward 1:1 di kisaran 2884 atau 2883, 160 pip, TP2 maksimum itu berada di 2867, ruang gerak sekitar 320 pip. Tetapi ini masih belum ada kejelasan ya, apakah ini nanti mampu menahan pergerakan atau tidaknya. Kemudian untuk planning buy, kalau misalnya rekan-rekan mau cari ancang-ancang setup buy, setidaknya tunggu dulu 2910 ini di break atau 2911 ini di break, baru ada potensi kemungkinan arah atas. Tetapi hati-hati, pergerakan untuk hari ini itu sudah 500 pip lah kurang lebihnya, jadi sudah melebihi
rata-rata pergerakan harian kurang lebihnya sekitar 250 sampai dengan 400 pip untuk rata-rata pergerakan hariannya ya. Jadi hati-hati di zona yang saya blokurin. Tetapi kalau misalkan maksa untuk entry buy, saya tidak ada rekomendasi terkecuali buy stop. Dari segi jarak stop lossnya kurang lebih sekitar 140 pip. Dari segi targetnya, risk rewardnya ini 1:1 kurang lebihnya yang berada di 2925. Ini pertanyaannya adalah berani atau tidak, tetapi saat ini saya tidak merekomendasikan kalau tidak ada konfirmasi yang jelas ya di antara dua planning ini. Ya silahkan sesuaikan juga dengan analisa masing-masing. Kalau menurut saya lebih prepare wait and see, menunggu kejelasan daripada konfirmasi. Kalau misalkan malam ini ada ya, saat ini masih rawan untuk zona pantaunya sampai dengan besok. Kalaupun gold lanjut naik 2925, maksimum adalah di 2947. Kemudian saat ini bermain-main di zona minornya yang berada di 2901, batas atas adalah di 2911. History hack minggu yang sebelumnya yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support ada harga 2886, resisten pertama weekly yang saat ini support 2867. Jadi rank area zona pantau sampai dengan besok malam kurang lebihnya adalah 2947, batas atas, batas bawah adalah di 2867. Untuk planning baik buy ataupun sell, silahkan sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa masing-masing ya. Saat ini saya masih menunggu kejelasan apakah ada konfirmasi turun atau konfirmasi penerusan harga. Saat ini masih ketahan di zona tengah atau sebagai minornya. Kemudian untuk Bitcoin, pergerakan untuk Bitcoin ini sebenarnya sih lanjut sideways, penurunannya pun juga nggak jauh-jauh di 95.600-an, tidak bertahan lama, harga kembali kedorong ke atas. Sebagai level kunci bagian atas adalah di 98.400-an. Kalaupun untuk Bitcoin ini nanti mampu bergerak di atasnya 98.400, next target yang mesti diantisipasi adalah 100.700. Tetapi kalau misalkan gagal, waspadai, bisa aja ini nanti potensi sideways berlanjut, batas bawah adalah di 95.600-an. Jadi untuk Bitcoin lebih kecenderungan ini sideways ya, masih belum ada tren yang lebih jelas saat ini. Selanjutnya adalah untuk GBP USD. Pergerakan untuk GBP USD, harga posisi saat ini itu bermain-main di zona tengah atau sebagai pivotnya. Batas atas sebagai kuncinya berada di 1.2438, pivotnya 1.2400, batas bawah pivot 1.2362 ya, kurang lebih ada gap open market tadi dan harga langsung kedorong ke atas. Untuk referensi ya, day trade-nya kalau misalkan zona yang saya blok orange dengan batas bawah 1.2362 di sini, harga tidak mampu break ke bawah, day trade mungkin bisa cari ancang-ancang setup buy, tetapi nggak bisa jauh-jauh untuk targetnya. Tetapi untuk swingnya, saya lebih memilih cari ancang-ancang setup sell dengan level kuncinya 1.2438. Kalau misalkan daily close-nya masih belum mampu tutup di atas level area tersebut, saya lebih prefer cari konfirmasi pembalikan arah di antara dua level area 1.2400 sampai dengan 1.2362 akan saya pantau di kisaran level area tersebut ya. Cuman kalau mau sell sekarang, memang dari segi time frame H1-nya ini sudah ada bearish engulfing, tetapi ini masih belum valid karena 1 jam berikutnya ini masih berjalan ya. Tetapi kalau misalkan sell sekarang, pertanyaannya adalah dengan cara untuk stop loss di kisaran di atasnya 1.2438 ini berani atau enggak. Kurang lebihnya sekitar 60 pip ya, ini lebar banget. Tetapi kalau misalkan taruh di hari ini agak mepet 35 sampai dengan 40 pip, ini rawan kesahabat untuk stop lossnya. Cuman mana yang valid di antara area stop loss ini sesuaikan juga dengan planning masing-masing ya. Cuman kalau saya lebih prefer taruh di batas atasnya pivot, ruang gerak sekitar 60 pip. Tetapi dari segi targetnya, kalau misalkan risk reward 1:1, kurang lebihnya itu berada di kisaran 1.23.300-an. Ini risk reward 1:1, tetapi saya lebih prefer itu nargetin di support pertama weekly, ruang gerak sekitar 85 pip. Batas maksimum adalah sedikit di atasnya history low minggu yang sebelumnya, ruang gerak sekitar 130 pip. Kalaupun GBP USD mampu kedorong ke atas, bergerak di atasnya 1.2438, ringnya pun terbatas, next targetnya sebagai physical price level 1.2500, ini juga resisten pertama weekly ya. Jadi ada kecenderungan, gambaran saya kemungkinan ini bisa aja kedorong ke bawah. Kemudian untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD kalau kita lihatin untuk hari ini, harga juga ada gap, dia sudah mampu break batas bawah pivotnya, kemudian harga ini kan terkoreksi ke atas sebagai level kuncinya. Saat ini itu masih tetap belum ada perubahan, 1.0354 minimal adalah H4, ideal adalah daily. Selama harga masih belum mampu tutup di atas level area tersebut, saya lebih prefer cari ancang-ancang setup sell sesuai dengan yang ada di outlook kemarin. Untuk targetnya ya, TP pertama nggak ada perubahan dari segi outlook,
sekitar 85 pip lah yang berada di support pertama. Batas maksimum adalah sedikit berada di atas history low minggu yang sebelumnya dengan jarak stop loss kurang lebihnya 40 pip kalau misalkan dapat di kisaran zona tengah atau sedikit di atasnya pivot ya. Cuman kalau misalkan baru mau entry sekarang, tentunya jarak untuk stop loss ini lumayan lebar 65 pip, tetapi saya lebih prefer kalau mau entry sekarang ya pastikan berada di high kurang lebih di zona supply yang ada di sini, kasih ruang gerak sedikit sekitar 35, maksimum adalah 40 pip. Ada kecenderungan kemungkinan ini bisa aja lanjut turun ke bawah. Zona pantau support 2 masih ada harga 1.0131. Kemudian resisten pertama weekly 1.0403 ya, saya lebih prefer mungkin akan persiapan cari ancang-ancang setup sell. Kemudian untuk AUD USD, pergerakan untuk AUD USD gapnya pun ini juga lumayan untuk hari ini waktu open market ya, dari penutupan kemarin sampai dengan open di hari ini itu kurang lebih gapnya hampir 30 pipan lah kurang lebih ya, jadi ini lumayan besar juga. Kemudian harga terkoreksi ke atas sebagai level kunci adalah di history high minggu yang sebelumnya 0.6300 pembulatan atau sebagai psiko levelnya selama harga daily close-nya atau minimal H4 belum mampu tutup di atas level area tersebut. Tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak di bawahnya 0.6266 baru referensi sell ini akan aktif dari segi jarak untuk stop loss 50 pip. Tetapi dari segi targetnya, saya lebih prefer nargetin zona tengah atau sebagai pivot, ruang gerak sekitar 70 pip, TP2-nya bebas, batas bawah pivot ini juga bisa 95 pip, atau sedikit di atasnya support 2 weekly, ruang gerak sekitar 135 pip ya. Jadi saya lebih prefer untuk AUD USD, persiapan cari ancang-ancang setup sell selama antara H4 atau daily close masih belum mampu tutup di atasnya 0.6300-an. Kemudian untuk USD CAD, pergerakan untuk USD CAD ini juga statusnya sama, ada gap juga. Planning kemarin adalah menunggu cari ancang-ancang setup buy kalau misalkan yang pertama adalah history low di minggu yang sebelumnya tidak di break ke bawah. Kemudian ada konfirmasi harga mampu bergerak di atasnya support pertama weekly yang saat ini masih berfungsi sebagai level area resisten 1.4356 ya. Jadi status saat ini masih menunggu, terkecuali kalau misalkan tadi pagi sudah ada entry posisi buy, kurang ini juga harusnya sudah ke trigger ya kalau misalkan dapatnya tadi pagi. Tetapi kalau misalkan masih off, masih belum ada planning, saran saya adalah mending tunggu pergerakan harga keluar bergerak di atasnya 1.4356. Untuk jarak stop loss-nya, acuan terdekat adalah history low terdekat hari ini. Kalau misalkan saya ukur, kelihatannya kecil, tapi ini ruang geraknya sekitar 65 pip lah kurang lebih. Dan dari segi targetnya, batas bawah pivot 100 pip, pivot itu sendiri 170 pip yang berada di 1.4531, maksimum sementara adalah di batas atas pivot, dikarenakan di kiri juga ada zona supply 1.4597 kurang lebih ya, ruang gerak 230-an pip lah. Kalau misalkan dapat harga di atasnya 1.4356. Selanjutnya adalah untuk USD Swiss. Pergerakan untuk USD Swiss, harga ini juga masih bergerak di zona tengah atau sebagai pivotnya. Masih belum ada kejelasan, mengingat untuk kenaikannya tadi itu ketahan. Kurang lebih batas atas pivotnya, dia ketahan, terkoreksi, dan penurunannya pun ini juga ketahan di zona tengah atau sebagai pivot ya. Jadi ini sedikit hati-hati untuk USD Swiss. Untuk konfirmasi lanjutan atau sebagai kuncinya, sebenarnya kalau misalkan harga sudah mampu bergerak di atasnya 0.9122 baru ada potensi arah resisten sampai dengan history high di minggu yang sebelumnya. Tetapi kalau misalkan belum, hati-hati, waspadai potensi sideways dari segi time frame kecilnya ya. Untuk entry posisinya sesuaikan juga dengan planning masing-masing. Buy stop kurang lebih di atasnya 0.9122 atau di atas pivot yang ada di sini dengan jarak stop loss kurang lebihnya sekitar 35 pip. Dan untuk target TP pertama 60-an pip kurang lebih yang berada di resisten pertama 0.9163, maksimum adalah di history high minggu yang sebelumnya, ruang gerak sekitar 90-an pip. Kemudian untuk USD Yen, pergerakan untuk USD Yen, harga ini juga kedorong ke atas, sudah mampu bergerak di atasnya support pertama weekly. Untuk yang nyimak di outlook yang kemarin, harusnya ini sudah ke-trigger untuk planning posisi buy ya. Dan ini saya geser dulu, penurunannya tadi itu juga masih belum mampu bergerak kembali di bawahnya support pertama weekly ya. Dan harga ini kan langsung lanjut ke atas kembali. Cuman untuk rekan-rekan yang sudah dapat entry posisi buy, jarak untuk stop loss ini kan lumayan lebar, di atas 110 pip, tetapi kalau misalkan mau dimajukan setidaknya di low terdekat yang berada di 151.16, ruang geraknya kalau misalkan sedikit di bawah level area tersebut 75 pip. Dari segi targetnya saya lebih prefer nargetin di zona tengah atau sebagai pivot
pivot ruang gerak sekitar 160-an pip, TP keduanya batas atas pivot ruang gerak sekitar 220-an pip ya. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.